Oke, pada video kali ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal praktek Debian. Jadi ini soalnya. Di soalnya itu kita harus membuat dua virtual machine ya di sini yang harus dikonfigurasi agar berada dalam satu jaringan atau satu segmen, di mana kedua virtual machine ini atau VM dia bisa saling terhubung atau ketika di ping itu bisa saling terkoneksi. Jadi seperti itu soal prakteknya. Dan di bawah sini juga ada spesifikasinya untuk virtual machine pertama yaitu ini, lalu virtual machine 2 yang ini. Langsung saja kita eksekusi. Di sini OS-nya pakai Debian CLI untuk virtual machine pertama. Ya, langsung saja kita buat di sini. Saya pilih new virtual machine. Sini saya pilih typical. Next. Installernya ya ISO Debian, ya Debian. Next. Untuk virtual machine name-nya kita sesuaikan dengan soal. VM name-nya di sini server 1. Jadi kita ketik di sini server 1. Next. Untuk size penyimpanannya di sini kita disuruh 25. Jadi kita masukkan di sini 25. Next. Lalu kita custom juga hardware-nya sesuai soal, RAM-nya 1 GB untuk VM1. Kita ganti di sini 1 GB. Oke, 1024. Prosesor yang dipakai itu prosesornya 1 ya, 1. Oke. Lalu untuk network adapternya itu bridge ya. Oke, bridge kita centang seperti ini. Jangan lupa di bagian prosesor kita nyalakan virtual Intel ini. Nah, kalau sudah kita close dan kita finish. Jadi di sini sudah terbuat ya. Kita nyalakan. Oke. Saya tekan Ctrl G untuk masuk ke tampilan Debian-nya. Lalu di sini saya akan install. Untuk bahasa saya pilih Indonesia. Ini juga Indonesia. Keyboardnya Inggris Amerika. Kita tunggu. Oke. Oke, kita tunggu ya. Oke, kita tunggu. Untuk nama host kita sesuaikan di sini samanya virtual machine 1, nama hostnya ini ya, username ya, nama hostnya juga sama dengan username Danu server 1. Oke. Jadi di sini nama siswa ya, di sini Danu saya ganti di sini Danu, S-nya besar, server 1. Saya lanjutkan, domainnya kosongin aja. Kata sandi kita sesuaikan dengan soal. Di sini mintanya passwordnya SMK bisa 123. Jadi di sini SMK bisa 123. Lanjut, masukin lagi passwordnya SMK bisa 123. Lanjut, namanya tadi Danu server 1. Lanjut, di sini juga sama, lanjutkan. Masukin sandinya lagi SMK bisa 123. Lanjut,
kata sandinya lagi masukin SMK bisa 123. Oke, lanjut. Untuk zona waktu kita pilih WIB. Oke. Kita tunggu sebentar, dan di sini untuk metode pemartisian kita pilih yang atas, gunakan seluruh hard disk. Ini kita enter lagi, ini enter lagi, semua bekas di satu partisi. Enter lagi, tulis perubahan yang terjadi pada hard disk. Iya. Oke, kita tunggu lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini lagi memasang sistem dasar ya untuk server 1 kita. Lamanya proses ini tergantung spesifikasi komputer yang kalian miliki ya. Oke, kita tunggu. Oke, sedikit lagi. Videonya bisa di ini ya, dipercepat sesuai kebutuhan kalian. Oke, sedikit lagi, 83%. Oke, kita tunggu, lagi pasang sistem dasar. Oke. Oke, di sini pindai media instalasi tambahan kita tidak ya. Gunakan jaringan cermin tidak juga. Berpartisipasi dalam survei tidak. Ini kita pakai Debian CLI. Kalau Debian CLI berarti yang bintang atasnya kita hapus bintangnya, kita perlu 2 bintang bawah, lalu lanjutkan. Oke, kita tunggu. Ini pasang bootloader group pada harddisk kita iya ya. Lalu kita pilih dev SDA. Oke, kita tunggu. Oke, ini sudah selesai, kita lanjutkan untuk boot ulang. Oke, kita enter. Dan dia sudah selesai proses instalasi Debian CLI-nya sesuai spesifikasi yang ada di soal ya, untuk virtual machine 1. Oke. Oke, kita login. Saya langsung root aja ya, biar masuk ke hak akses root, jadi nggak perlu mengetik su. Sini saya clear dulu.
Saya coba tes ping 888. Oke, dia ada jaringan ya. Dia nge-reply. Saya tekan Ctrl C untuk menghentikan prosesnya. Lalu di sini saya kalau di soal untuk server 1 ya, server 1 ini kita disuruh menggunakan IP static. Oke. Dan hostnya 120. Berarti di sini kita cek dulu IP, network interface kita ya, caranya IP spasi A. Nah, network interface kita itu ialah yang dua ini ya, 2 ENS33 ini ialah network interface kita. Jadi kita harus hafalkan ya ENS33 karena di setiap komputer akan berubah-ubah ya namanya. Jadi di komputer saya ini namanya ENS33. Oke. Kalau sudah, saya masuk ke bagian settingan nano /etc/network/interface. Seperti ini. Perintah ini digunakan untuk masuk ke settingan untuk menyeting jaringan Debian kita. Jadi kalau kita enter, nah dia akan masuk ke dalam settingan ini. Yang harus kalian setting itu pertama-tama kita harus hapus dulu semua ya, hapus semua dulu sampai hanya menyisakan di bagian the loopback network interface ya. Jadi sampai menyisakan ini aja dulu, auto IO, auto efface IO init loopback ya. Oke. Kalau sudah, di bawahnya kita baru tambahkan jaringan komputer. Kalau di soal kita pakainya di virtual machine 1 itu di sini static ya. Berarti di sini kita pakai static ya. Jadi yang pagar ini yang ada warna biru ini sebenarnya komentar saja. Jadi tidak akan dieksekusi. Oke. Oke, nah ya, baru kita bikin kodenya di bawahnya auto. Nah, ingat tadi network interface kita ya, TNS33 yang punya saya. Lalu iFace NS33 init static ya, seperti ini. Oke. Lalu kita pertama-tama kita harus tahu dulu gateway. Jadi kita ketik dulu saja di sini address, terus netmask, terus di sini gateway, di sini DNS name servers. Nah, kita harus isi dulu gateway-nya aja. Untuk ngecek gateway, kita harus cek dulu settingan NCPA-CPL. Nah, di sini saya pakai kabel LAN untuk terhubung ke internet. Jadi kalau pakai kabel LAN berarti yang Realtek PCLE GBFM controller. Kalau pakai WiFi yang ini ya. Tapi berhubung saya nggak pakai WiFi, saya pakainya kabel LAN. Jadi saya akan perhatikan yang bagian Ethernet di atas ini. Jadi kalau saya cek WinR CMD ipconfig, oke. Jadi di sini di atasnya ini, di sini ada kan Ethernet adapter VMware VMnet 8. VMnet 8 tuh yang ini. Terus VMnet 1 yang ini. Lalu WiFi dia nggak disconnect ya karena saya nggak pakai WiFi. Lalu ada lagi, nah di sini Ethernet. Cloudflare yang ini ya, saya pakai Cloudflare. Nah, di sini Ethernet adapter saya Ethernet. Di sini saya pakai default gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah, jadi kalian harus cek dulu default gateway atau alamat IP router di CMD ya. Di luar dari virtual machine kalian. Oke. Di sini saya masukkan berarti di sini 192 ya. 192.168.1.1.
Untuk netmasknya ini 255.255.255.0. DNS name server ini DNS Google 8.8.8.8, lalu 8.8.4.4. Untuk address ini sesuaikan dengan satu segmen dengan si router ya, 192.168.1.1. Sorry, sesuaikan dengan satu segmen router, tapi hostnya kita ganti jadi 120. Oke, 120. Oke, sudah seperti ini. Kalau sudah, kita tekan Ctrl O di keyboard, lalu Enter dan Ctrl X. Setelah itu kita harus mengaktifkan settingan kita ini dengan cara systemctl spasi restart spasi networking. Seperti ini. Kalau sudah, kita enter dan kita coba cek IPR, maka di sini IP kita bakal berubah. Di sini 192.168.1.120 sama dengan settingan yang kita sudah setting. Jadi kalau kita tes ping di sini, ping 888, maka dia akan dapat jaringan internet. Karena dia satu segmen dengan si router ya, yang ini. Oke. Selanjutnya kita di sini biarkan saja dulu yang untuk server 1 ya. Oke, mungkin segitu saja dulu video kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke, see you.